Halo, sahabat FT News Channel. Jumpa lagi dengan saya, Rosso Daras. Dan ini adalah bulan Juni, di mana kita mengenal Juni sebagai bulan Bung Karno. Kenapa? Setidaknya ada 3 tanggal penting yang patut dicatat yang terjadi pada bulan Juni. Yang pertama adalah tanggal 6 Juni, tanggal kelahiran beliau. Kemudian tanggal 21 Juni wafatnya beliau. Dan yang tidak kalah penting adalah 1 Juni lahirnya Pancasila yang digagas oleh Soekarno. Nah, menarik ini karena ada satu sorotan yang baru-baru ini cukup ramai di berita Jawa Timur. Ada beberapa media di daerah Jombang, Blitar, dan sekitarnya yang memberitakan sebuah isu yang ini saya kira akan menggulir menjadi sebuah bola salju saya kira dalam sejarah bangsa kita. Yaitu terkait dengan tempat dan tahun kelahiran Bung Karno. Sejarah yang mungkin sahabat FT News ketahui, Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni tahun 1901. Nah, ini yang akan jadi bahasan kita yang sangat menarik karena ternyata ada penemuan baru bahwa ternyata tahun kelahiran Bung Karno dan tempat kelahiran Bung Karno ternyata bukan tahun 1901 dan bukan di Surabaya, melainkan Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni 1902 di Ploso Jombang, Jawa Timur. Ini menarik sekali dan sudah hadir bersama saya narasumber-narasumber yang buat saya adalah pejuang pelurusan sejarah. Beliau adalah Mas Gus Hartono yang saya lihat sebagai Ketua Harian Situs Dalam Pojok Persada Soekarno yang ada di Kediri. Yang kedua ada Mas Binhat. Mas Binhat adalah peneliti sejarah Soekarno yang berdomisili di Ploso, Jombang. Dan terakhir ada Mas Nasrul Ilah, Ketua TACB Jombang. TACB Tim Ahli Cagar Budaya. Nah, saya akan coba mulai menggali asal-usulnya bagaimana sehingga beliau-beliau ini kemudian eager datang ke Jakarta. Bahkan siang tadi, hari Jumat tanggal 28 Juni, datang ke UBK Jakarta, Universitas Bung Karno, untuk mencoba melempar wacana ini dan mencoba memperjuangkan untuk pelurusan tempat dan tahun kelahiran Soekarno. Mas Kus, monggo jenengan coba jelaskan gimana larah-larahnya atau urut-urutannya bagaimana supaya pemirsa dan segenap bangsa kita mengetahui kenapa kemudian ada guliran wacana baru tentang sejarah tempat dan tahun kelahiran Soekarno. Monggo Mas Gus. Ya, terima kasih Mas Rosso Daras. Jadi yang pertama mungkin saya harus mengawali dari Kediri. Siap. Ya. Jadi dalam temuan kami, Kediri tidak pernah disebut juga dalam sejarah. Tapi seiring waktu, setelah penulisan buku Kawah Candra di Muka, kemudian ketemu buku-buku yang lain seperti buku Antar Gebang, Inggit Garnasih itu ya. Kemudian buku Di Bawah Bendera Revolusi. Sebenarnya itu ada simpul-simpul dalam pojok. Jadi di buku Antar ke Pintu Gerbang itu ada nama yang namanya Raden Mas Sumosewoyo. Itulah tokoh yang mengganti nama Kusno menjadi Soekarno. Dan itu di Kediri. Kemudian di bawah Bendera Revolusi itu ada foto keluarga kami ketika mengantar Bung Karno menuju Indi. Jadi kapal itu berlayar dari Jakarta singgah di Surabaya. Untuk apa? Karena Inggit waktu itu ada di Kediri. Kemudian antar keluarga kami menuju ke Surabaya, ya, diantar ke kapal, lanjut ke Indi. Dan foto itu ada di buku Di Bawah Bendera Revolusi. Nah, seiring waktu kami mendapat dukungan dari Mas Guru hingga tahun 2015 Dalam Pojok ditetapkan oleh Mas Guru sebagai Persada Soekarno yang ketiga. Ya, setelah di Bengkulu, kemudian di Gedung Pola, kemudian di Indi keempat ya, sama di Dalam Pojok. Nah, tahun 2018 Dalam Pojok ditetapkan sebagai bangunan situs cagar budaya Soekarno. Nah, dari sinilah kami kemudian bahwa apa yang diceritakan oleh keluarga kami, karena eyang kami selain mengawal Bung Karno ya dari kecil di Dalam Pojok seperti kopiah miring ada di Dalam Pojok ya, belajar pidato ya. Kemudian keluarga kami tinggal di istana. Nah, di istana itulah ketemu sosok namanya Kek Suro.
Kek Suro. Kek Suro. Kek Suro itu atas saran Daren Pojok diangkat menjadi penasihat Bung Karno di Jogja. Nah, Kek Suro inilah yang nampani bayinya Bung Karno. Gitu. Ketika lahir ya. Iya, cuma cerita ini kan terpendam. Kami pun tidak berani mengungkap kepada publik sebelum kami mendapat rujukan-rujukan yang lain. Nah, kemudian berjalanlah teman-teman yang dari Jombang ini menelusur, kemudian ketemu kami. Nah, kemudian kami ceritakan, dan ternyata beberapa buku seperti Penyambung Lidah Rakyat, Solikin Salam, Catatan Kompas itu menguatkan dari apa yang diceritakan oleh keluarga kami. Ada 3 sosok. Yang pertama adalah Kek Suro, atau Kiai Mas Suro Sentono. Itu yang nampani bayi Soekarno. Yang kedua adalah Sumojani. Ini adalah pendampingnya Kek Suro, itu yang menanam ari-ari. Kemudian Raden Mas Sumodiharjo, itu yang saya, itu yang menjenguk pada usia 5 hari, itu selamatan 5 harian sepasaran. Iya, sepasaran. Nah, itu ternyata koheren dengan catatan-catatan yang ada di Penyambung Lidah Rakyat, Solikin Salam, yaitu buku yang berjudul Soekarno Putra Fajar, dan Catatan Kompas tahun 70. Nah, itu baru terungkap. Nah, kalau mulainya dari mana? Ini mulainya dari sini. Oke. Kalau gitu kita beralih ke Mas Minhad sebagai peneliti sejarah Soekarno yang ada di Ploso Jombang. Gimana Mas melanjutkan ceritanya Mas Kus tadi? Oke. Saya harus memperkenalkan diri dulu ya. Monggo. Ini saya itu penggerak titik nol Soekarno. Oke. Ploso Jombang. Iya. Jadi setelah saya banyak mendengar ya polemik tentang di mana Soekarno lahir, kapan, tahun berapa dia lahir, akhirnya saya memilih untuk melacak dari jejak tulisan. Oke. Nah, saya mencoba melacak sejak kapan muncul catatan tentang kapan dan di mana Soekarno lahir. Iya. Yang saya temukan adalah pada tahun 20-an itu muncul beberapa catatan yang berhasil saya temukan gitu kan. Pertama adalah catatan dari buku Induk ITB. THS waktu itu ya? Ya, waktu itu masih teknik Hooger School ya. Nah, itu catatan itu muncul tahun 1921. Di situ muncul tulisan bahwa Soekarno itu lahir 6 Juni 1902. Nah, kemudian disusul oleh catatan keluarga Pak Sukeni sendiri, yang menulis juga Pak Sukeni. Di situ dituliskan bahwa Raden Soekarno atau Insinyur Soekarno lahir 6 Juni 1902. Nah, kemudian muncul lagi, itu saya baca di sebuah media di Tempo kalau tidak salah. Itu hasil penelitian dari Bernard Daham. Yang menyatakan di situ bahwa buku induk di HBS Surabaya sebelum dia kuliah di ITB itu juga dinyatakan Soekarno lahir 1902. Nah, jadi era tahun 20-an ini tahun kelahiran Soekarno masih sama, 1902. Nah, tapi setelah tahun 30-an, 40-an dan kemudian sekarang itu berubah. Jadi di koran-koran Belanda itu muncul namanya versi Soekarno lahir tahun 1900. Juga muncul tahun kelahiran Soekarno itu 1901. Itu muncul di koran dan juga di buku-buku biografi. Dari temuan ini, kemudian saya punya satu kesimpulan begini. Saya harus memilih nih, saya memilih yang mana versi tahun lahir ini. Saya memilih dokumen yang lebih awal. Yaitu tahun-tahun 20-an itu. 20-an. Paling awal. 1902. Itu artinya Soekarno pasti lahir di Ploso Jombang. Kenapa? Karena ayahnya Soekarno itu mulai bekerja di Ploso itu sejak 28 Desember 1901. Sampai 1907. Jadi
Kalau Soekarno itu lahir 1902, Iya. itu artinya terbukti bahwa Soekarno itu lahir di Di Pelosok, Pelosok, Jombang. Jombang. Nah, itu dari literatur, dari catatan-catatan. Yang berbeda bukan hanya tahun ternyata. Tempat lahirnya juga berbeda-beda. Iya. Dari tahun 20, tahun 30, 40, 50 itu berbeda. Ada versi Soekarno lahir di Surabaya. Iya. Kemudian ada versi Soekarno lahir di Tulungagung. Iya. Ada versi Soekarno lahir di kota Surabaya. Iya. Ada versi Soekarno lahir di Blitar. Iya. Nah, yang sekarang ini saya kira ini yang paling sahih. Soekarno lahir di Pelosok, Pelosok. Jombang. Iya, iya. Nah, iya, itu singkatnya bagaimana kemudian saya menggagas apa yang disebut titik nol Soekarno di Oke. Pelosok, Jombang. Oke. Sahabat Tersius, ini sudah mulai ada titik-titik terang kenapa kita harus menyoal tempat dan tahun kelahiran. Nah, saya akan nanyakan kulik lagi ke Mas Binhat, saya akan kulik lagi ke Mas Kus, tapi monggo Mas Nasrul Kila sebagai Ketua THCB Jombang, dari perspektif cagar budaya ini, seperti apa nih menyikapi temuan tanda kutip tempat dan tahun kelahiran Soekarno yang baru ini? Ya, terima kasih. Ya. Sebagai tim ahli cagar budaya, cuma kami memang baru 2 tahun ini, ya. baru 2 tahun ini lolos sebagai tim ahli cagar budaya bersama 4 orang yang lain dari Jombang. Ya, Nah, kebenaran sejarah adalah kebenaran relatif, ya. sehingga ketika ditemukan bukti-bukti baru, mungkin yang lama harus aus. Oke. Harus aus. Cuma mengauskan sesuatu itu kan akan menyakitkan bagi yang mungkin tadi salah. Makanya kita itu sangat harus berhati-hati banget. Bukti-bukti kita matangkan dan sebagainya. Karena THCB ya itu yang berhak nanti itu merekomendasi adanya ini tadi. Nanti teman-teman dari Persada atau dari Titik nol Soekarno. titik nol ya Bung Karno di Pelosok itu harus melakukan pendaftaran ya. Dan ini sudah dilakukan pendaftaran. Sudah. Kami tinggal merekomendasi. Ya, Makanya untuk merekomendasi ini kami tidak sekedar hanya bukti-bukti secara tertulis maupun tutur. Ya. Tapi juga adalah kita harus izin kepada keluarga Ibu Bung Karno, kepada keluarga Bung Karno yang ada di Jakarta dan sebagainya. Jadi di Bali sudah kami datangi. Singaraja. Iya. Yang di Jakarta hari ini kita datangi yang kedua sebenarnya. Dulu pernah ya. Tapi belum ada sambutan ya. Hari ini insya Allah sudah bagus. Saya sendiri sebenarnya sudah sebelum Mas Bihat ya ke sana itu, saya sama Mas Arief itu sudah pernah ke sana. Cuma waktu itu kami masih kekurangan data. Kekurangan data. Ya. Kemudian saya sendiri secara pribadi bukan 8 bulan yang lalu, bukan tahun lalu. Waktu saya menjadi guru PSPB di Sumombito. Dan ketika kami bersama guru-guru PSPB itu menggagas monumen perang 12 jam di Sebani. Nah, ketika kita kumpul di jembatan Sebani itu untuk diskusi itu, ada orang tua datang, perempuan, tiba-tiba mengaku sesuatu hal yang kami tidak menyangka. Loh nak, saya ini dulu sing ngomong Bung Karno waktu kecil. Loh di mana Bu? Di Pelosok. Loh Pelosok, Bung Karno di Pelosok. Saya waktu itu masih, wah ini orang beneran atau tidak gitu ya. Dan itu tidak saya itu berarti 10 tahun 20 tahun sebelum kita rame ini sudah ada orang yang mengaku. Dan kemarin saya datangi lagi sudah meninggal anak dan cucunya yang masih bisa memberikan keterangan. Ya, nanti akan bersama Mas Binhat dan THCB yang lain kami akan mendatangi lagi untuk menambah pelurunya ini. Untuk menambah pelurunya ini. Sehingga kami bersama-sama beliau-beliau ini
akan mengawal ini dengan baik. Siap, Kami akan siap. merekomendasi, meneliti sampai di mana, sampai di mana. Nah, selama ini kesimpulan kami hampir sama, bahwasanya kalau keluarga Bali yang kita datangi ternyata mendukung, karena lebih masuk akal. Ya. Ketika pindah dari Bali, itu sudah hamil 4-5 bulan. Oh. Ya, 3-4 bulan mungkin ya. Ya. Itu. Sehingga ketika kemudian pindah ya dari Bali ke suatu tempat, ada kalau Surabaya mengatakan di Surabaya, kalau kami di Jombang mengatakan ke pelosok Jombang. Itu ketika sudah hamil 4 bulan, berarti lah kapan pindahnya? Nah, di pelosok itu ada bukti. Pindah ke pelosok itu tanggal 28 Desember 1901. Sehingga itu sudah 3 atau 4 bulan. Ditambah lagi 6 bulan, sudah 9 bulan. Oh, pas. Lahir. 02. Nah, ini kalau kita hitung 3 bulan, ya 3 bulan hamil, begitu pindah ke Surabaya, itu kan mestinya lahirnya 1899. Bulan 6 mungkin juga. Betul. Nah ini kan kok 1901. Masa ada hamil sekian tahun. Itu. Ini bukti-bukti yang akan kami cermati betul dan kita tata betul, dan kami ingin adalah anggukan atau kemauan dari keluarga, karena keluarga ini adalah yang penting. Kalau nanti kita menetapkan begitu saja tanpa sowan, tanpa kita izin, tanpa kita minta pertimbangan, itu kita nanti ya bukan kualat tapi kurang bagus. Saya kira itu dari TAJB. Nggih, Mas Nasrul. Sahabat News, Soekarno bukan orang biasa. Mungkin kalau itu menyangkut tanggal lahir saya, tanggal lahir Anda kebanyakan nggak soal. Ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Orang besar yang pernah dimiliki oleh bangsa kita. Sehingga tempat dan tahun kelahiran harus akurat. Sehingga akurasi ini menjadi sangat penting untuk kita soal. Mas Binhat sejauh mana sampai memperjuangkan pelurusan sejarah ini sejak mulai dari awalnya membuat titik nol Soekarno hingga hari ini, Mas? Selain penelusuran catatan sejarah ya, saya juga melakukan penelusuran di lapangan, di pelosok. Jadi saya menemui sejumlah narasumber di sana, para sesepuh ya di sana gitu kan. Di sana menariknya muncul banyak cerita tentang sejumlah nama yang dikaitkan dengan masa kecil Soekarno. Jadi misalnya begini, di sana itu muncul cerita di mana ari-ari itu ditanam dan siapa yang menanam. Di situ muncul nama Sumojani seperti yang Mas Kus Hartono ceritakan tadi. Siapa Sumojani ini sebenarnya? Sumojani itu kemudian kita telusuri, ternyata dia orang Jombang. Orang dari daerah Geneng. Kuburannya kita temukan, rumahnya masih kita temukan, dan kapan meninggalnya kita ketahui. Karena masih ada saksi matanya. Dan kita ada fotonya. Nah, jadi cerita tutur soal ari-ari Soekarno ditanam di sudut kanan rumahnya itu sudah terkonfirmasi. Bukan hanya itu. Juga muncul namanya Mbah Suwi. Mbah Suwi. Itu adalah sosok yang mengasuh Soekarno ketika kecil di pelosok. Mbah Suwi. Nama ini juga terkonfirmasi melalui satu foto dari Cindy Adams. Oh iya. Jadi Cindy Adams di bukunya yang kedua, biografi Soekarno, judulnya itu Soekarno My Friends. Soekarno My Friends itu terbit 1971. Di situ ada sebuah foto Cindy Adams kemudian dengan beberapa orang, dan dia diapit oleh seorang perempuan tua dan seorang lelaki tua. Yang kanan ini namanya Mbah Joyo Dipo.
ini adalah teman main dan teman sekolahnya Soekarno ketika di pelosok. Sebelah kiri ini Mbok Suwi atau Bu Sosro, itu yang mengasuh Soekarno ketika kecil di pelosok. Mereka berfoto di depan rumah kelahiran Soekarno di pelosok. Gitu. Ini adalah beberapa contoh bagaimana kemudian cerita tutur itu terkonfirmasi. Dan ini semakin menguatkan bukan hanya soal keyakinan tapi juga kebenaran faktualnya bahwa Soekarno memang lahir di pelosok. Nah, kemudian saya membangun interaksi dengan masyarakat setempat. Kemudian kita berinisiatif kemarin membuat namanya Kirap .0 Soekarno. Kirap .0 Soekarno. Nah, Kirap ini akan melakukan napak tilas terhadap jejak-jejak sejarah Soekarno di Jombang, terutama di pelosok ya. Pelosok. Pertama, Kirap itu berangkat dari .0 Soekarno, yaitu rumah kelahirannya. Di Gang Buntu, di daerah Rejo Agung Pelosok. Kemudian bergerak ke sekolah Angkoloro, tidak jauh dari situ, ke desa sebelah. Sekolah Angkoloro, di situ Pak Kenny mengajar sebagai mantri guru pada waktu itu. Di situ mengajar dari tahun 1901 sampai 1907. Kirapnya kemudian bergerak ke titik yang ketiga, yaitu ke titik di mana Soekarno pertama kali sekolah, yaitu di sebuah sekolah desa. Nah, ini datanya adalah dari catatan Soekarno yang menyatakan bahwa dia mula-mula sekolah desa di pelosok. Nah, kemudian Kirap itu bergerak ke titik yang keempat, yaitu Kawedanan, bekas Kawedanan. Sekarang menjadi pasar. Nah, sekolahnya yang tadi itu sekarang menjadi terminal. Nah, Kawedanan ini pada waktu Soekarno lahir 1902, itu wedononya namanya Kromo Joyo Adiprojo. Kita ketemu fotonya, kita ketemu cucunya, kita ketemu kuburannya. Kemudian bergerak lagi Kirap .0 Soekarno ini ke daerah Kedung Turi. Di situ cerita tutur menyatakan bahwa di situ Soekarno belajar agama. Di situ Soekarno mengaji. Nah, kemudian Kirap itu berakhir di Balai Desa Losari. Nah, Kirap ini adalah satu wujud bagaimana masyarakat membangun soliditas pengetahuan sejarah mereka. Bagaimana mereka sudah bersikap kompak terhadap sejarah desa mereka sendiri. Nah, itu cerita tutur yang saya temukan dan kemudian apa yang saya kerjakan, yang saya harapkan khalayak secara lebih luas itu mempercayai sejarah di pelosok dengan cara membangun kesadaran masyarakat untuk mengekspresikan itu secara rutin, pertahunan, setahun sekali dan sebagainya. Nah, dari dua hal ini ada satu pertanyaan yang mencoba menyanggah perihal tahun kelahiran. Jadi di autobiografi Soekarno, karangan Cindy Adams, di situ dinyatakan bahwa Sukeni, ayah Soekarno itu akan memudahkan usia Soekarno 1 tahun ketika di ELS, di SD Eropa itu. Pertama, tidak ketemu ijazah masa ELS. Itu. Kedua, seandainya pun ini ketemu, ini juga tidak akan bisa diukur. Dimudahkan itu dari tahun berapa ke berapa. Karena ini harus butuh data yang lebih awal lagi. Data sebelum dia SD, mungkin akta kelahiran atau yang lain yang lebih mudah. Ini juga belum ada. Nah, kemudian muncul lagi. Kan sudah direvisi sama Soekarno. Tahun 43, dia menyatakan lahir 1901. Pertanyaannya, dari mana kita tahu itu direvisi? Soekarno tidak pernah menyatakan itu merevisi tahun lahirnya gitu. Bisa jadi salah tulis atau sengaja mengubahnya. Intinya kita tidak tahu. Makanya kami dari .0 Soekarno sampai detik ini berpandangan bahwa
tahun lahir Soekarno itu diambil dari dokumen yang paling awal. Itu tahun 20-an itu. Kenapa kita milih awal? Karena ini yang paling dekat dengan peristiwa sejarah kelahiran. Jadi sahabat FT News, ini peristiwa lebih 1 abad. Kalau sekarang tahun 2024 dan ketika Bung Karno lahir tahun 1902, itu artinya sudah sekitar 122 tahun yang lalu. Sebenarnya bukan sebuah bentang yang lama untuk sebuah penelusuran fakta sejarah. Karena kita mengetahui banyak sekali peristiwa sejarah yang terjadi sekian abad sebelumnya bakal bisa terlacak dengan teknologi dan dengan kapasitas saintis kita untuk menelusuri. Dan saya ke Mas Kus, beliau di situs dalam pojok, saya tahu ada sebuah situs memang yang dijaga oleh teman-teman Mas Kus dan Mas Kus sendiri sebagai ketua harian. Dan yang saya tahu juga di situs dalam pojok Persada Soekarno ini juga rajin diselenggarakan sebuah semacam sarasehan, seminar yang selalu mengangkat segi-segi dan hal-hal yang kadang-kadang tidak tercatat dalam sejarah yang pada umumnya banyak dikulik. Nah, apakah situs dalam pojok juga pernah melakukan kajian secara khusus untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Mas Binhad, Mas Kus? Kami mencoba ya dari teman-teman diskusi itu, kemudian kan kami menemukan keterangan dari buku Cindy Adam. Di halaman 23 ada kata-kata yang menarik. Yang autobiografi ini ya. Autobiografi Cindy Adam ya, penyambung dari rakyat. Ada kata yang di situ ada kata Bung Karno mengatakan bersumpah. Jadi dia katakan ada satu orang yang berani bersumpah mengenai siapa diri saya tentang kelahiran. Jadi dia menyebut ini unik ini. Seorang sayang beliau sudah meninggal. Siapa ini? Kan misteri ini. Kok begitu hebatnya dia berani bersumpah? Di halaman berikutnya dia menyebut satu-satunya orang yang menyambut saya di dunia ini adalah seorang kakek tua. Dialah yang membantu persalinan. Nah itu. Betul. Nah ini menjadi koheren ya. Yang pertama dia berani bersumpah. Oh ternyata dia itu yang satu-satunya yang menerima Bung Karno lahir di dunia ini. Nah, bahasa Bung Karno begitu. Nah, di bahasa keluarga kami itu nampani. Nah, kemudian kita temukan data di Solikin Salam halaman 18 yang menyatakan bahwa pada saat Soekarno dilahirkan tidak ada suster maupun dukun. Hanya ada Pak Suro. Ya. Ini belum jelas nih. Kemudian dijelaskan di berikutnya Mbah Suro Sentono. Dialah yang motong user. Nah, ini kan nyambung udah ini kan. Motong user ya berarti dia orang yang melahir dukun yang menerima itu. Bahasa dalam pojok adalah nampani. Bahasa Bung Karno menyambut ya. Bahasa Solikin Salam adalah potong user. Nah, ini yang sejauh ini kita ketahui. Untuk itu kami berani membuka. Padahal ini kita simpan ya. Kita simpan selama belum ada gitu. Ini seperti kisah gini, Mas. Semua orang meyakini Pancasila digali di Indi. Nggak salah, kami sepakat. Tapi kami tidak sepakat kalau itu pertama kali digali. Karena keluarga kami bercerita bahwa pertama kali digali di dalam pojok di bawah pohon kepuh di pinggir sungai. Tapi kami nggak berani berbuka. Begitu kami menemukan dokumen pidato 1 Juni yang menyebut Pancasila sudah saya gali sejak 27 tahun lalu. Berarti kalau 27 dari 45 sekitar 1918 atau 17. Dan itu posisinya di Surabaya. Tapi ada kesaksian orang yang masih melihat Bung Karno pada waktu muda itu menyaksikan beda setiap liburan, setiap hari Minggu Bung Karno ke dalam pojok. Ini ada saksi sejarahnya, bisa bercerita. Berarti semasa HBS ya? Semasa HBS. Nah, jadi nanti kaitannya dengan belajar beda dan seterusnya. Nah, artinya sebenarnya kami tidak menggali secara serius, tapi tiba-tiba datang aja itu data itu. Gitu. Oke. Baik Mas Kus. Sahabat FT News, pelurusan tempat dan tahun kelahiran Soekarno, saya kira harus kita ambil alih. Tidak saja menjadi domain beliau-beliau, tapi harus menjadi domain bangsa. Dan lebih besar lagi dia diperlukan sebuah political will. Saya kira juga catatan penting bagi Presiden terpilih Pak Prabowo
untuk menginisiasi dan menyetujui apa yang mereka lakukan, tentu dengan segala persyaratan, sehingga penetapan tempat dan tahun kelahiran Soekarno harus menjadi domain bangsa. Nah, saya minta kepada para narasumber untuk memberikan closing statement terkait dengan perjuangan panjang yang kita mau coba shortcut dengan cara revolusioner seperti jargonnya Soekarno, supaya ini nggak berlarut-larut. Karena kalau memang betul-betul sudah faktual, semua data tak terbantahkan, tidak ada alasan kalau kita tidak melakukan upaya perbaikan atas tahun dan tempat kelahiran Soekarno, yaitu di Peloso tahun 1902. Saya minta dari Mas Gus dulu, nanti berurutan ke Mas Minat dan seterusnya Mas Nasrul untuk closing statement tentang terkait dengan topik kita. Begini, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, adakah manusia di dunia ini yang bisa menentukan kapan dan di mana dia lahir? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu ketentuan Tuhan. Ya. Apa poinnya? Tentang tanggal dan tahun lahir dan tempat ini ada hubungannya dengan ketuhanan. Jangan main-main. Artinya ini harus betul-betul kita buka. 2, adakah orang yang tahu di mana dia lahir dan kapan? Tidak ada. Pasti yang tahu adalah orang tuanya, orang yang nampani, orang yang mendem hari-hari, dan orang yang menjenguk pada waktu 5 hari. Jadi ada 5 saksi kunci. Ibunya yang melahirkan, bapak kandungnya Raden Sukeni, Kiai Mas Suro Sentono yang menampani, Sumojani yang mendem hari-hari, dan Sumodiharjo yang menjenguk pada waktu 5 hari. Menarik. Poinnya adalah ini ada kaitannya dengan ketuhanan dan kemanusiaan. Siap. Untuk itu bukan hanya soal karena beliau bapak bangsa, bukan hanya soal sejarah, tapi ini ketuhanan dan kemanusiaan harus kita perjuangkan. Menarik, menarik. Mas Pinhat. Kalau menurut saya sih sederhana ya. Sejarah dipercaya orang itu karena dia berisikan fakta ya. Betul. Dan saya kira fakta kelahiran Soekarno di Peloso 6 Juni 1902 itu adalah sebuah sejarah. Ya. Karena dia berdasarkan kepada fakta. Fakta. Okay. Saya kira itu dari saya. Okay. Baik, terima kasih. Mas Nasrullah. Terima kasih. Sebagai kata-kata akhir kami, 1, tentu saja dari hasil kerja teman-teman yang sudah berjuang dan mendaftarkan kajian pendaftaran dan sebagainya, kami sebagai TACB dalam hal ini adalah mungkin mengoreksi beberapa hal ya. Seperti misalnya sebutan Kek Suro Sentono, Kek Suro. Itu kalau di Jombang secara budaya itu kalau di Jogja ada ki, kalau di Jombang itu ada kek, bukan kek ya. Nah, ini secara kebahasaan. Jadi bahasa Jombangannya itu Kek Sentono ya, sebagai orang yang dituakan ya. Nah ini, kenyataan sejarah ini adalah menurut kami adalah kebenaran yang sudah kami terima ya. Dan ini harapan kami adalah sebagai entry point bahwasanya tentang Bung Karno tidak dimulai dari sesuatu yang salah dan kira-kira, tapi ini adalah sebuah kepastian. Makanya kami berani menetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten dan akan kita lanjutkan nantinya sebagai cagar budaya tingkat provinsi dan berikutnya adalah cagar budaya tingkat nasional. Menarik. Dan menjadi kepentingan tidak hanya orang Jombang, tidak hanya orang Jawa Timur, tapi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasrul. Sahabat Tertulis, demikian bincang-bincang kita yang sangat menarik dan ini akan menutup bulan Bung Karno yang kita tutup dengan sebuah isu yang semoga Anda semua jangan lupa untuk membagikan video yang Anda tonton ini supaya gema tentang pelurusan tahun dan tempat kelahiran Bung Karno menjadi 6 Juni di Peloso tahun 1902 terus bergulir dan menjadi wacana nasional dan akhirnya kita berujung pada sebuah pelurusan tentang sejarah kelahiran Soekarno yang benar. Sekian, saya Saudara undur diri. Terima kasih. Wassalam. Matur nuwun.